Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang konten. Oke, follow-follow. Jadi seperti yang follow-follow tahu, Rinding Dong ini bakal cuman ada 30 episode. Jadi ini udah 2 video terakhir. Gak kerasa ya, udah mau selesai. Ya, begitu juga Lebaran sudah mendatang buat follow-follow. Kali ini aku menyiapkan satu cerita khusus. Biasanya kan aku membawakan cerita pengalaman orang Korea yang terjadi di Korea. Kali ini aku mau membagikan cerita pengalaman orang Korea di Indonesia. Nah, orang Koreanya ini siapa? Jawabannya adalah mamaku sendiri. Jadi ini adalah kisah yang dialami sendiri oleh mamaku waktu mamaku masih muda di Indonesia. Jadi langsung kita mulai. Kejadian yang pertama terjadi di tahun 2004. Mungkin di antara pol-pol ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Dulu mamaku itu sempat punya warnet waktu kita tinggal di kota Malang ya, warnet kecil-kecilan gitu. Ya nggak terlalu lama juga sih. Pokoknya ini kejadian terjadi waktu mamaku ini masih mengelola warnet. Warnet ini dulu lokasinya itu di sebuah ruko baru. Dulunya itu adalah tanah kosong, terus dibangun menjadi ruko. Nah di situ dibukalah warnetnya mamaku ini. Gedungnya ini terdiri dari 2 lantai. Di lantai 1 itu panjang gini. Di ujung lantai 1 itu ada kamar mandi atau toilet sama ruang untuk staff warnet atau karyawan warnet. Jadi di belakang itu tempatnya para karyawan-karyawan istirahat dan juga tempatnya untuk membuat makanan ataupun minuman yang dipesan oleh tamu. Jadi mamaku itu biasanya kalau ke warnet yang dilakukan adalah keliling dulu kayak patroli dari lantai 1 ke lantai 2, cek kebersihan, cek ada berapa pelanggan. Habis gitu baru ke ruang staff itu atau ruang karyawan itu. Pada hari itu mamaku pergi ke warnet tengah malam dan ini warnetnya itu buka 24 jam. Jadi mamaku ke warnet sekitar jam 11 malam. Jadi mamaku begitu datang, nyapa dulu karyawan yang lagi ada di kasir. Habis gitu langsung menuju tangga untuk pergi ke lantai 2. Jadi ini aku sendiri tahu banget. Jadi lantai satunya kayak gini, terus ada tangga muter gini. Nah di sebelah tangga sini itu ada pintu dari kaca gitu. Dan melalui pintu kaca ini kita bisa melihat ruang karyawan dan juga toiletnya. Waktu mamaku mau naik, mamaku itu sempat melihat ada perempuan pakai baju kebaya gitu, kebaya putih itu, dan lagi mau masuk ke kamar mandi. Mamaku nggak sempet lihat mukanya karena lagi ngadep belakang gini. Mamaku pertamanya mikir kayak, oh mungkin pelanggan yang mau ke toilet gitu. Tapi di satu sisi mamaku juga mikir, jam 11 malam di warnet pakai kebaya lagi. Dan udah gitu, biasanya kalau pakai baju-baju tradisional kan rambutnya ditata rapi kan ya. Ini rambutnya itu terurai panjang, sedikit berantakan. Bisa dibilang kayak nggak disisir sama sekali. Jadi mamaku lewat aja, naik tangga ke lantai 2. Dan habis lihat lantai 2, turun dan pergi ke daerah situ. Nah, cewek yang tadi mamaku lihat itu udah nggak ada di situ. Jadi mamaku mikir, oh mungkin masih belum keluar dari toilet. Tiba-tiba pintu toiletnya itu terbuka dan yang keluar dari toilet adalah staf laki-laki yang kerja di shift malam. Dan karyawannya nyapa, oh ibu datang ya bu, selamat malam bu, gitu. Dan kebetulan toiletnya itu cuma satu, jadi cowok yang pakai situ, cewek juga pakai situ. Dan mamaku jujur kaget banget karena mamaku muter di atas itu nggak ada 2 menit dan langsung turun menuju ke daerah situ. Mamaku mikir 2 menit yang lalu ada cewek yang masuk ke toilet itu. Nah, tapi sekarang yang keluar adalah malah karyawan cowok. Mamaku karena kaget langsung tanya, ini tak tiru ya aksen mamaku ya. Loh, kok yang keluar kamu ya? Tadi bukannya perempuan yang masuk? Karyawannya jawab kayak gini. Oh enggak bu, saya barusan masuk. Terus tadi juga kosong sih kamar mandinya. Nggak ada orang bu tadi di sini memang. Nah mamaku bilang, loh, tadi saya lihat loh ada orang pakai kebaya putih. Nah karyawannya ini jawab lagi, nggak ada bu yang pakai kebaya putih, nggak ada yang pakai baju kayak gitu bu. Saya dari tadi keliling toko nggak ada bu yang kayak gitu. Lagian kan juga aneh bu, masa jam segini pakai kebaya ke warnet. Jadi malah karyawannya yang kaget dan terheran-heran gitu. Dan mamaku juga kaget, akhirnya dua-duanya ya tercengang gitu. Dan nantinya waktu mamaku tanya ke staf yang ada di kasir, soalnya pintu masuknya itu cuma satu, staf yang di kasir pun bilang kalau dia tidak pernah melihat seorang pun yang pakai kebaya putih dengan rambut terurai. Ngeri deh ya.
Nah, satu kejadian lagi yang menyeramkan yang dialami oleh mamaku lagi di warnet itu. Pada hari itu, hari adalah hari Selasa, dan biasanya warnet itu paling rame hari Jumat sama weekend. Jadi karena ini hari Selasa, hari biasa, ya sepi lah ya, nggak terlalu banyak orang. Udah gitu, pas malam, jadi ya nggak terlalu banyak orang. Dan mamaku waktu itu lagi pakai komputer nomor 1. Letaknya komputer nomor 1 itu paling dekat sama kasir dan paling depan. Nah, mamaku lagi pakai headset sambil dengerin musik sambil ngerjain sesuatu. Tiba-tiba mamaku denger suara anak ketawa. Nah, pertama mamaku ngira, oh kayaknya ada video yang keplay secara nggak sengaja di browser gitu. Dan setelah dicek ternyata nggak ada gitu loh, video yang keplay secara nggak sengaja itu nggak ada. Terus mamaku denger lagi, ternyata udah nggak ada lagi suara ketawanya. Jadi mamaku lanjut kerja lagi. Tapi beberapa saat kemudian, suara ketawanya itu kedengaran lagi. Udah gitu, kali ini suaranya lebih keras dan juga kayak bertumpuan gitu. Jadi suaranya juga lebih keras, jumlah anak yang ketawa juga terdengar kayak lebih banyak. Dan sekali lagi mamaku ngecek browser, itu nggak ada lagi video ataupun audio yang keplay gitu. Nah, mamaku mulai merasa nggak nyaman, akhirnya headsetnya dilepas. Beberapa menit setelah itu, terdengar lagi suara ketawa anak kecil ini. Nah, karena mamaku kondisinya udah nggak pakai headset, mamaku mikir, oh mungkin ada salah satu anak kecil yang lagi main di warnet. Jadi mamaku mikir, oh ya pantas tadi waktu aku pakai headset nggak bisa tak cari. Ternyata suaranya bukan dari komputer, tapi dari warnetnya gitu, dari dalam warnet. Jadi mamaku keluar dari komputer, pergi ke kasir, ke arah servernya itu, dan tanya, ini lagi ada tamu nggak sih yang keluarga atau gimana gitu. Soalnya kan mamaku dengar suara ketawa anak kecil. Mamaku mikir mungkin ada tamu sekeluarga gitu. Meskipun jarang, kadang itu ada yang datang sekeluarga terus sama anak-anaknya gitu. Jadi mamaku tanya kayak gitu. Dan waktu mamaku pergi ke arah kasir mau tanya gitu, muka staffnya itu udah kelihatan kayak agak nggak enak gitu, kayak pucet dikit. Kayak bisa dibilang kayak orang ketakutan. Mamaku tanya, loh kamu kenapa? Nggak enak badan? Staffnya itu jawab, oh enggak bu, tapi kok dari tadi saya dengar suara anak kecil ketawa ya bu. Mamaku bilang, oh iya saya juga ada tamu nggak di lantai 2. Soalnya suaranya itu kayak terdengar agak jauh gitu loh, jadi mikirnya dari lantai 2. Nah staffnya itu bilang, nggak ada bu, sekarang itu malah lantai 2 itu kosong, nggak ada orang sama sekali. Makanya saya jadi agak takut nih bu. Nah mamaku sama staff ini dua-duanya jadi agak ketakutan, tapi jaga-jaga. Untuk lebih memastikan lagi, mamaku sama staff ini memutuskan untuk naik ke lantai 2. Lantai 2 jujur sunyi banget, cuman ada komputer-komputer gitu. Dan setelah mamaku sama staff ini ngecek semuanya, tapi tidak menemukan anak kecil. Jadi nggak ada gitu loh sebenarnya. Di lantai 2 itu nggak ada siapa-siapa. Nah, pas mamaku mau turun ke lantai 1, nggak sengaja melihat ke arah jendela kecil yang ada di ujung lantai 2. Itu jendelanya kecil banget dan nggak bisa dibuka. Dan melalui jendela itu sebenarnya nggak ada yang kelihatan, cuma ada tanah kosong sama pohon-pohon, tumbuhan-tumbuhan gitu. Ya pokoknya tanah kosong yang nggak terawat lah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi ada jendela tapi ya nggak kelihatan apa-apa sebenarnya. Pas mamaku noleh ke sana, ternyata ada kayak jejak-jejak tangan gitu loh. Nah jadi kalau jendela kaca kita cap gini kan bekas tuh ya cap tangannya. Jendelanya itu lokasinya agak tinggi, misalnya kayak di situ. Jadi kalau mau ngecap itu butuh kursi terus baru naik dan ngecap gitu loh. Nah mamaku sama karyawan itu kaget ngelihat itu, soalnya kok ada gitu loh yang ngecap di situ. Tapi mikirnya ya mungkin ada tamu yang iseng gitu ya ngecap gitu. Nah mamaku bilang, oh ya nanti di lab ya itu kok ada ya orang yang iseng sampai ngecap tangan di situ. Staffnya atau karyawannya itu jawab, iya bu kok ada ya, padahal kursi di warnet kita kan ini lumayan berat, kok ada aja yang niat kayak gitu ya bu ya. Jawab kayak gitu. Staffnya ini akhirnya mindahkan kursi ke bawah jendela itu dan ngelapi jendela itu. Tapi anehnya meskipun di lap itu nggak bisa bersih gitu loh. Dan setelah dilihat baik-baik, ternyata cap tangannya ini bukan di dalam tapi di luar. Kalau misalnya ini gedung lantai 2, aku mau ngecap di situ, kan aku tinggal naik kursi, tapi belakangnya itu lahan kosong. Jadi kalau mau ngecap tangan di jendela itu dari luar, itu harus naik tangga. Jadi bisa dibilang nggak mungkin seseorang megang jendela itu. Dan lebih seremnya lagi, besok pagi cap tangannya udah nggak ada. Jadi ternyata setelah pindah dari situ, banyak banget karyawan-karyawan warnet yang sering melihat hal-hal yang
aneh di tempat itu, khususnya di malam hari. Dan bahkan salah satu pak supirku yaitu Pak Agus yang udah kerja sama keluargaku lama banget juga bilang kalau di malam hari itu kadang tercium bau-bau tanah. Dan kalau katanya Pak Agus sih mungkin karena dulunya sebagian dari tanah itu digunakan sebagai kuburan, jadi kayak gitu. Ya dulu padahal aku sering banget tuh main ke situ. Itu masih SD, masih mau SMP, jadi dulu masih polos-polosnya, tapi ternyata ngeri juga ya. Ada kejadian kayak gini. Mamaku ini nggak pernah bilang ke aku sebenarnya, cuman setelah bikin segmen Ding Ding Dong ini aku mikir-mikir konten, ternyata mamaku bilang pernah ada kejadian kayak gini. Ya Rek, gimana Rek? Apakah Polo-Polo suka dengan cerita kali ini? Kalau suka bilang apa? Ring dong. Dan jujur Polo-Polo yang di Malang masih bisa ke tempat itu. Setauku ya sekarang masih dibuka untuk toko apa gitu. Ya, dan juga terima kasih kepada mama saya yang sudah menyediakan konten. Dan aku jujur nggak duga keluarga aku sendiri pernah mengalami hal-hal kayak gini. Ya Rek, jadi kayak gitu. Sampai jumpa di video terakhir besok Ding Dong episode 30. Ya Rek, dan jujur aku pengen tahu seberapa banyak sih Polo-Polo yang udah nonton dari episode pertama hingga episode 29. Oke Polo-Polo, makasih udah nonton dan sampai jumpa di video terakhir besok.